Nah, oke, kembali lagi di channel Dias Bonsai. Jadi kali ini saya akan mau membahas sedikit tentang komentar sahabat bonsai, yaitu tentang, Bang, saya sudah beli online cangkokan kimeng, kok nggak pernah hidup pas saya tanam. Nah, jadi video kali ini saya akan membahas itu, dan mohon maaf kalau niat saya bikin ini bukan untuk menggurui atau gimana, cuma ingin berbagi dan sharing tentang pengalaman saya. Jadi kalau sahabat bonsai mungkin suka, silakan ditonton, dan kalau nggak suka juga nggak usah ditonton juga, nggak apa-apa. Oke, langsung aja. Oke, jadi kali ini saya mau panen cangkokan dulu. Nah, ini mohon maaf kebetulan adanya waru, jadi saya pakai contoh aja untuk waru, bukan kimeng. Nah, ini akarnya sudah penuh. Nah, bisa dibilang untuk cangkokan sendiri ya, ini pengalaman saya untuk cangkokan. Jadi ini untuk kemungkinan hidup saat ditanam itu lebih besar daripada stek, mungkin bisa 70 atau 65. Cuma bisa dibilang ini kan beli online, entah itu di luar negeri, entah luar kota, atau luar pulau, ataupun luar daerah, ya itu harus dipertimbangkan lagi. Dan bisa dibilang ada macam-macam rentetan yang memang harus dipertimbangkan atau harus dilakukan lah sebelum membeli. Jadi untuk yang pertama itu harus banyak tanya-tanya dulu tentang media, umur berapa, apakah masih fresh, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu estimasi waktu. Jadi jarak antara pembeli dan penjual itu harus diperkirakan. Dan artinya itu yaitu estimasi itu menurut saya pribadi, ini saya tanam, biasanya saya sering tanam itu harus sebelum 3 hari. Jadi kalau lebih dari 3 hari ini biasanya itu kurang bagus. Nah, jadi saya sebisa mungkin selama 3 hari ini harus ditandur, atau sebelum 3 hari ini harus ditanam. Nah, jadi itu bisa kurang lebih bisa kayak fresh gitu saat tanam. Nah, habis yang ketiga itu media, harus tanya-tanya lagi untuk media. Untuk media cangkok itu ada tanah, sekem, terus kokopit, dan lain sebagainya, itu harus diperhitungkan juga untuk pengiriman. Karena untuk media biasanya medianya ini kering. Nah, kalau medianya kering dan mungkin estimasi pengiriman 3 hari, bisa dibayangin ini kering medianya, akarnya pun juga bisa juga kering. Takutnya nanti pas saat di rumah itu pas ditanam itu bisa mati. Nah, jadi bisa dibilang untuk medianya harus diperhatikan juga, dan harus kurang lebih harus dilembabin dulu sebelum pengiriman. Nah, yang keempat itu adalah kargo. Bisa dibilang ini juga ongkos kirim atau kargonya. Kalau pengalaman saya untuk entah itu cangkokan, entah itu bonsai, saya lebih suka pakai kargo yang agak mahal tapi juga cepat. Kenapa kayak gitu? Supaya estimasi pengirimannya cepat. Kadang ada yang 2 hari, kadang ada 3 hari, kadang ada 4 hari, tapi cepat. Nggak kayak kargo-kargoan yang murah tapi estimasi pengiriman itu lama. Kalau kelamaan di kargoan itu biasanya nggak ada yang ngehandle, nggak ada yang nyiram, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Kalau pengiriman cepat sampai di rumah, nah itu kan bisa langsung diproses, entah itu ditanam, entah itu ganti media, entah itu di lainnya. Nah, supaya lebih cepat dan juga nggak terlalu lama. Dan yang terakhir adalah penanganan, yang kelima, entah itu barang sudah memenuhi syarat, entah itu medianya, perawatannya juga, pengiriman, packingnya, yang kedua kargoannya, semuanya sudah benar. Tinggal terakhir adalah eksekusinya. Nah, jadi untuk penanamannya
kalau saya sendiri lebih suka untuk awal tanam pakai full pasir. Yang kedua, kalau memang beli online, saya saranin pakai B1 atau atonik, entah itu direndam atau nanti disiramin. Nah, jadi kurang lebih itu supaya nggak stres saat nggak stres pohonnya, dan juga butuh adaptasi juga. Nah, oke, nah kalau sudah tahap-tahap 5 tahap itu sudah lengkap dan sudah benar, tinggal evaluasi diri aja. Kenapa kok bisa mati? Apakah tempat juga berpengaruh di rumah sahabat bonsai, yaitu media juga, air, kelembapan. Nah, kalau sudah itu kurang lebihnya biasanya pasti akan jauh lebih bagus lah. Yang mungkin dulu beli 10 mati semua, sekarang mungkin ada yang 5 dari 10 itu hidup semua atau 7 bahkan. Nah, jadi memang kelihatan simpel 5 faktor ini, cuma itu harus dipertimbangkan lagi untuk beli online. Dan saran saya, kalau mungkin di dekat sahabat bonsai ada yang jual cangkokan, entah itu waru, kimeng, sancang dan lain sebagainya, lebih baik beli di teman sendiri aja dulu, tanya-tanya di sekitar. Nah, kalau memang di sekitar sahabat bonsai ini tidak ada yang jual, baru beli di luar. Nah, supaya juga berbagi rezeki kepada teman-teman. Nah, jadi gitu aja dulu dari video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.